3, 2, 1, close the door. Telkomsel, bintang 123 pagar. Nama saya Muhammad Vincent Ramadan. Saya Haji Akbar. Saya Muhammad Rafi Tanila. Kami dari kelompok 8. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai servis strategi menurut teori Porter. Pertama, yang akan kita bahas adalah mengenai 3 strategi bersaing generik milik Porter. Dan bagaimana caranya Telkomsel mengembangkan strategi tersebut. Mengembangkan strategi Telkomsel sesuai 3 strategi bersaing generik Porter. 1. Strategi biaya rendah. Secara keseluruhan, merupakan strategi yang membuat unit bisnis bekerja keras, mencapai biaya produksi dan distribusi terendah, sehingga harganya dapat lebih rendah daripada pesaing dan mendapatkan pangsa pasar yang besar. Menurut analisa kelompok kami, sepertinya Telkomsel kurang memperhatikan strategi biaya rendah, karena seperti yang kita ketahui, image Telkomsel adalah mahal, dan meskipun telah merilis Loop yang dikatakan memiliki harga murah, kantong pelajar, dan bersaing dengan para kompetitor, tetap saja tidak membuat Loop menjadi unit bisnis dengan harga yang lebih rendah daripada pesaing. Strategi diferensiasi. Strategi ini merupakan strategi unit bisnis yang berkonsentrasi untuk mencapai kinerja terbaik dalam memberikan manfaat bagi pelanggan yang dinilai penting oleh sebagian besar pasar. Unit bisnis dapat menjadi yang terbaik dalam pelayanan, kualitas, gaya, teknologi, dan lain-lain. Namun tidak mungkin untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Mungkin salah satu alasan mengapa Telkomsel merajai bisnis provider karena mengimplementasikan strategi diferensiasi ini. Berikut pengembangan strategi diferensiasi dalam strategi Telkomsel. 1. Telkomsel memiliki sekitar 200.000 BTS, Best Transceiver Station, di seluruh Indonesia. Dan rencananya pada tahun ini akan menambah 23.000 BTS, yang mana membuat jaringan Telkomsel sangat kuat walaupun di daerah pelosok dan membedakan dengan para kompetitor yang memiliki jumlah BTS jauh di bawah Telkomsel. Inti dari bisnis provider adalah memberikan jaringan yang kuat dan luas, dan Telkomsel berhasil melakukannya. 2. Jaringan service center Telkomsel yang luas dan beragam mulai dari outlet di dalam mall, outlet di luar mall, hingga mobil gerak lari, dan akan terus ditambah agar menjangkau pelosok. Ditambah, Telkomsel selalu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan service center sangat penting bagi pelanggan, karena bila ada keluhan dari pelanggan dan dapat diselesaikan dengan mudah oleh service center, akan menjadi nilai kepuasan sendiri bagi pelanggan dan membuat mereka menjadi loyal. 3. Aplikasi My Telkomsel yang sangat mudah digunakan dan memudahkan pelanggan, karena di dalamnya terdapat informasi yang lengkap dan kita dapat melakukan transaksi pulsa dan paket data. Karena aplikasi tersebut sudah terintegrasi dengan link aja, yaitu layanan keuangan digital dari Telkomsel. Dan yang terakhir, Telkomsel belum lama ini meluncurkan lini produk barunya, yaitu Bayu, sebuah merek prabayar digital pertama di Indonesia yang memberikan pengalaman unik serba digital, dimulai dari memesan kartu SIM, memilih nomor, mengisi pulsa, dan pakai data, hingga layanan customer service yang dilakukan secara online. Inovasi Telkomsel yang selangkah lebih maju ini kembali menjadi pembeda Telkomsel dengan para kompetitornya. Terbukti hasilnya para milenial Gen Z penasaran dan ingin merasakan Bayu. Yang ketiga, strategi fokus. Merupakan strategi unit bisnis yang memfokuskan diri pada satu atau lebih segmen pasar yang sempit daripada mengejar pasar yang lebih besar. Perusahaan memahami kebutuhan segmen sasaran. Telkomsel memiliki banyak unit bisnis provider yang setiap unitnya memiliki fokus pada segmen pasar. Yang dituju berikut adalah contohnya. 1. Kartu Halo. Diposisikan sebagai merek pasca bayar yang ditunjukkan untuk segmen pelanggan profesional dan korporasi. Kartu Halo memberikan sederetan layanan mobile penuh dan hak eksklusif bagi pemakainya. Yang kedua, Simpati. Diposisikan sebagai merek prabayar dengan desain untuk segmen kelas menengah cerdas. Simpati terus menawarkan inovasi paket menarik dan kampanye untuk mendorong permintaan pada mobile data. Yang ketiga, Kartu As. Merupakan produk Telkomsel paling populer dalam merek prabayar yang menawarkan nilai terbaik. Yang keempat, Loop. Diposisikan sebagai merek prabayar yang ditunjukkan untuk segmen anak muda. Loop mempunyai program-program menarik khas anak muda dan memiliki harga yang bersahabat bagi kantong pelajar. Dan yang terakhir adalah Bayu.
diposisikan sebagai merek prabayar digital pertama di Indonesia yang memberikan pengalaman digital end-to-end. Nilai utama pengembangan Bayu yaitu digitalisasi, personalisasi, dan transparansi yang mana disesuaikan oleh karakter Gen Z. Lalu yang selanjutnya akan kita bahas adalah analisis 5 kekuatan Porter dan bagaimana Telkomsel melakukan penerapan dan mengembangkan strategi tersebut. Mengembangkan strategi Telkomsel sesuai analisis 5 kekuatan Porter. 1. Threat of new entrants. Hambatan bagi pendatang baru. Kekuatan ini menentukan seberapa mudah atau sulit untuk masuk ke industri tertentu. Jika industri tersebut bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan, maka pesaing akan segera bermunculan. Semakin banyak perusahaan saingan yang bersaing pada market yang sama, maka profit atau laba akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin tinggi hambatan masuk bagi pendatang baru, maka posisi perusahaan kita yang bergerak di industri tersebut akan semakin diuntungkan. Beberapa hambatan bagi para pendatang baru diantaranya adalah seperti memerlukan dana atau modal yang tinggi, teknologi yang tinggi, hak paten, merek dagang, skala ekonomi, loyalitas pelanggan, dan peraturan pemerintah. Hambatan bagi pendatang baru untuk menyaingi Telkomsel adalah 1. Sebagai perusahaan provider terbesar di Indonesia, dana atau modal yang tinggi dapat diatasi dengan mudah oleh Telkomsel. Sangat sulit bagi pendatang baru untuk masuk ke industri ini karena pemain lama dengan modal dan tinggi pun sulit meruntuhkan dominasi Telkomsel. Bagaimana dengan pemain baru yang kualitasnya saja belum diketahui? 2. Dengan rajinnya melakukan transformasi dan inovasi serta melek akan teknologi terkini, Telkomsel semakin membuat pendatang baru kesulitan untuk mencoba memasuki industri ini. 3. Dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia yaitu sekitar 190 juta pelanggan, Telkomsel sangat dipercaya oleh pelanggan dan banyak dari para pelanggan yang sudah menggunakan Telkomsel selama bertahun-tahun dan dapat diartikan bila ada satu provider baru memasuki pasar, mereka yang loyal ini tidak peduli dan akan tetap setia menggunakan Telkomsel. 2. Bargaining power of supply, daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok yang kuat memungkinkan pemasok untuk menjual bahan baku pada harga yang tinggi, ataupun menjual bahan baku yang berkualitas rendah kepada pembelinya. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan menjadi rendah karena memerlukan biaya yang tinggi untuk membeli bahan baku yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pemasok, semakin tinggi pula keuntungan perusahaan kita. Daya tawar pemasok menjadi tinggi apabila hanya sedikit pemasok yang menyediakan bahan baku yang diinginkan, sedangkan banyak pembeli yang ingin membelinya. Hanya terdapat sedikit bahan baku pengganti ataupun pemasok monopoli bahan baku yang ada. Kekuatan supply dapat menjadi ancaman bagi perusahaan, karena perusahaan membeli barang dari supplier. Jika barang dari supplier tidak lancar sampai ke perusahaan, maka dapat mengganggu proses operasi perusahaan. Sebagai perusahaan besar, bidang komunikasi Telkomsel mampu mendapat daya tawar yang cukup kuat terhadap pemasok. Akan tetapi, jika barang dari pemasok tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, hal tersebut akan menjadi ancaman bagi Telkomsel, seperti BTS gagal beroperasi, kualitas chip, kartu SIM yang tidak baik. Yang ketiga, bargaining power of buyers, daya tawar pembeli. Kekuatan ini menilai daya tawar atau kekuatan penawaran dari pembeli atau konsumen. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas produk yang lebih tinggi. Semakin rendah profit atau laba yang akan didapatkan oleh perusahaan produsen, harga produk yang lebih rendah berarti pendapatan bagi perusahaan juga semakin rendah. Di satu sisi, perusahaan memerlukan biaya yang tinggi dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli maka semakin menguntungkan bagi perusahaan kita. Daya tawar pembeli tinggi apabila jumlah produk pengganti yang banyak stok yang tersedia namun hanya sedikit pembelinya. Pembeli dapat menjadi ancaman bagi perusahaan dengan cara tidak menggunakan produk Telkomsel, menekankan penurunan harga agar mendapatkan harga yang dinilai manusiawi, dan berpindah ke perusahaan kompetitor. Yang perlu dilakukan Telkomsel adalah tetap meningkatkan layanan, mendengar kritik, saran,
pendapat, dan permintaan pelanggan. Jika Telkomsel mengabaikan hal itu, maka bersiaplah untuk ditinggalkan pelanggan. 4. Threat of substitutes, hambatan bagi produk pengganti. Hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas lebih baik dari biaya pengalihan yang rendah. Semakin sedikit produk pengganti yang tersedia di pasar, akan semakin menguntungkan perusahaan kita. Seperti yang kita tahu, image Telkomsel adalah harga yang mahal, dan itu membuat para konsumen memilih merek lain yang lebih manusiawi harganya sebagai alternatif pengganti Telkomsel. Namun, setelah menyadari hal itu, Telkomsel merilis loop kepasaran yang ditargetkan kepada anak muda dengan harga yang lebih bersaing dan para produk pengganti. Ditambah baru-baru ini Telkomsel merilis By You yang ditargetkan kepada para milenial Gen Z dengan harga yang sesuai kantong anak muda, semakin membuat Telkomsel untung yang dapat mempertahankan pangsa pasar. Dan yang terakhir, rivalry among existing competitors, tingkat persaingan dengan kompetitor. Kekuatan ini adalah penentu utama. Perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Perusahaan kita akan semakin diuntungkan apabila posisi perusahaan kita kuat dan tingkat persaingan pada pasar yang sama tersebut rendah. Persaingan semakin ketat bila loyalitas pelanggan rendah, produk dapat dengan cepat digantikan, dan banyak kompetitor yang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi persaingan. Menurut analisa kelompok kami, perusahaan pesaing merupakan ancaman yang berpengaruh pada kemampuan perusahaan dalam menarik konsumen. Dengan penguasaan pasar secara nasional sebesar 50%, menjadikan Telkomsel sebagai raja pada industri ini. Meski begitu, Telkomsel tak boleh lengah, karena perusahaan kompetitor tidak menyerah dan masih memiliki banyak strategi untuk menjegal Telkomsel dan merebut pangsa pasarnya. Misalnya XL yang menantang Telkomsel di pasar luar Jawa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.